Lalu indikator yang kedua, ya, apa indikator yang kedua itu? Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Tarahum ruka'an sujada. Kita melihat orang-orang ini, komunitas ini, mereka ruku dan sujud. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan keridhoannya. Artinya apa? Di ayat itu disebutkan adalah hasil. Sebelum ada hasil, tentu ada proses pembinaan. Jadi Muhammad Rasulullah membina para sahabatnya untuk ruku dan sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Jadi kalau kita masuk ke dalam komunitas, pada wajah anggota komunitas, anggota koperasi ini terdapat tanda-tanda bekas pembinaan. Ya. Kalau misalnya pembinaannya bagus, hasilnya ada cerah, maka wajah-wajah anggota komunitas ini pasti sering ceria, pasti sering tersenyum, cerah karena sudah mendapatkan ya tadi pembinaan dan ada solusi-solusinya. Beda kalau tidak ada pembinaan, tidak ada solusi, yang ada masalah, wajah anggota-anggota ini pasti ya suram terus, isinya masalah terus gitu. Tapi kalau dia sudah tahu jalan keluarnya, tahu solusinya, tahu jawabannya, cerah nggak Pak? Nah, nanti coba perhatikan Pak, wajah-wajah anggota kita. Wajah penuh masalah apa wajah penuh solusi gitu. Nah, coba diperhatikan. Setiap orang pasti menghadapi masalah, tapi wajahnya berbeda-beda. Ada yang wajahnya cerah, ada yang wajahnya cemberut terus. Yang wajahnya cerah, dia yakin masalah ada solusinya. Tapi yang wajahnya cemberut terus, masalahnya nggak habis-habis dan semakin bertambah-tambah. Betul nggak? Gitu. Pernah nggak kedatangan teman yang wajahnya sumpek, suram? Lu kenapa sih begitu mulu wajahnya gitu kan? Ruwet mulu wajahnya gitu kan? Ini masalah begini nggak habis-habis. Tapi ada orang yang wajahnya cerah, padahal dia punya masalah. Ada nggak yang begitu? Ada. Berarti yang bikin orang berwajah cerah atau berwajah sumpek itu adalah ya cara dia mengelola masalahnya, bukan tidak punya masalah atau enggak. Masalah mah pasti selalu ada. Tapi bagaimana dia mengelola kepalanya dalam menghadapi masalah itu yang akan tampak di dalam wajahnya. Maka di dalam komunitas ini kepalanya yang penuh masalah ya diajak ruku, diajak sujud kepada Allah. Nah, maka poin di sini adanya pembinaan. Adakah pembinaan dalam komunitas kita? Adakah pembinaan anggota yang secara berkala gitu kan sampai tuntas? Adakah kehadiran anggota dalam pembinaan itu? Jangan nanti ya datang hanya pengen pinjam duit, giliran pembinaan nggak hadir kan gitu. Berarti anggotanya nggak aktif nih. Cuman pengen kepentingannya saja, tidak ada komitmennya sebagai anggota komunitas. Yakin nggak kalau anggotanya rajin ikut pembinaan, masalah kredit macet pasti terselesaikan? Ya yakin. Karena kan orang pada saat berhutang, dia berasa mampu bayar nggak sebenarnya? Ada yang merasa mampu, tapi faktanya nggak bisa bayar. Kenapa nggak bisa saat bayar? Waduh, bisnis saya tidak sesuai dengan hitung-hitungan. Ya berarti harus ada pembinaan bagaimana supaya bisnisnya bangkit. Bagaimana dia bisa mengurai masalah-masalahnya itu. Jadi komunitas pun juga jangan kerjaannya cuma nagih-nagih aja. Bayar dong, oh nggak bisa, pokoknya terserah, bayar. Nah,
Ini nggak ada pembinaan gitu. Karena kalau kita bahas ayat yang kemarin tuh, yang kita bahas tuh, Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usrat wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang punya hutang tidak mampu membayar, ya kita kasih penangguhan. Wa anta sodaku, dan sedekah kepada mereka itu lebih baik. Kenapa disebut kata sedekah, bukan kata infak? Karena sedekah tidak harus berupa uang, bisa juga sedekah ilmu. Kita sedekah, kenapa kamu nggak bisa bayar? Ya udah, kami berikan penangguhan waktu. Sebabnya apa nggak bisa bayar? Begini-begini. Mari kita urai sebab-sebabnya. Nah, ini pembinaan. Menyelesaikan masalah-masalah yang menyebabkan gagal bayar, gitu. Pembinaan. Pembinaan supaya jangan sampai berhutang lagi. Gitu kan? Pembinaan supaya yang sudah berhutang bisa bayar. Pembinaan supaya bisa menghasilkan uang sehingga tidak perlu berhutang. Pembinaan karakter, pembinaan skill. Nah, di sini hasil dari pembinaan itu tampak pada perilaku, tampak pada action. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Tampak pada hasil apa? Kalau dalam Al-Quran ini disebutkan kazar'in akhroja sat'ahu. Kazar'in, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Nah, ini disebut tanaman. Maka di Al-Quran itu diartikan seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Karena yang mengeluarkan tunas itu pasti benih, bukan tanamannya, gitu kan? Adalah benih dari tanaman itu yang mengeluarkan tunas. Maka indikator yang ketiga, pembinaan ini harus berdampak pada anggota dia mengeluarkan habbah, mengeluarkan benih. Kan tadi nih, anggota yang diharapkan adalah anggota yang komitmen menjadi penanam, ya kan? Azurra. Apa yang dia tanam? Dia harus keluarkan habbah. Dia keluarkan benih. Kalau nggak nanam benih, ya bagaimana bisa mengelola, kan gitu. Ya, udah kelihatan nggak nyambungnya di sini? Antara indikator kelima sama ketiga. Kelihatan ya? Ada habbah yang dia keluarkan. Apa itu habbah? Habbah artinya benih. Gitu. Ini masuk ke Al-Baqarah ayat 261. Di ayat itu, infak diumpamakan sebagai benih. Berinfak artinya mengeluarkan benih. Ya, infak sama dengan habbah. Habbah artinya apa? Benih. Nah, nanti kita bahas nih apa arti infak. Sehingga disebut sebagai habbah. Tapi karena waktu udah zuhur ya, kita sholat dulu. Kita akhiri dulu, kita break. Ya, nanti kita lanjutkan setelah sholat. Lanjut apa gimana nih? Yang sempat ya, yang sempat hadir, lanjut apa nanti terserah Pak Darmawan. Dari saya akhiri dulu, nanti saya lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukur jazakallah Ustaz. Sebetulnya materi menarik nih untuk komunitas anggota koperasi ya. Jadi ada beberapa indikator ya. Indikator udah sampai ketiga tadi ya. Mau ke tempat pembinaan, kemudian apa? Betul sekali itu. Jadi secara teori seperti itu, prakteknya pun seperti itu. Jadi kami sebagai pengurus koperasi itu, kalau ada anggota menginfakkan atau memberi, paling gampang tuh ya iuran pokok, iuran wajib itu dibayar, itu kita punya kas untuk memberikan pinjaman memberikan pembiayaan buat yang lain gitu ya. Kalau kosong atau bahkan infak yang paling mudah anggota koperasi itu membayar tepat waktu, itu terasa banget.
pada delay pembayaran ya makin mundur lagi gitu ya. Jadi terasa banget. Jadi sementara kita break dulu sholat zuhur.